Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Melisa dengan NIM 2261026013, Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering melihat beberapa kegiatan berikut ini. Orang menimba air di sumur, anak-anak yang bermain jungkat-jungkit di taman, atau orang yang mendorong gerobak. Semua alat yang digunakan tadi tentu memudahkan pekerjaan kita. Kira-kira, tahukah teman-teman kenapa alat tersebut dapat memudahkan pekerjaan kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Kita bisa membandingkan dua peristiwa berikut. Yang pertama, seseorang mengangkat beban tanpa alat, sedangkan yang kedua, seseorang memindahkan kayu menggunakan bidang miring. Nah, dia bisa memindahkan kayu itu dengan lebih mudah, bukan? Sekarang, teman-teman bisa memahami fungsi pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau gear. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tuas atau pengungkit. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana berupa barang yang dapat berputar pada titik tumpu. Berdasarkan susunan titik tumpu, beban dan kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah, tuas jenis kedua, beban berada di tengah, sedangkan tuas jenis ketiga, yang berada di tengahnya adalah kuasa. Mari kita bahas tuas jenis pertama. Komponen yang ada pada tuas ini TT atau titik tumpu. Tempat penumpu berada di TB, titik beban. Beban tempat benda diletakkan TK, titik kuasa. Tempat gaya bekerja LB, lengan beban, yaitu jarak antara benda dengan titik tumpu. LK, lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu. F, gaya yang diberikan pada sistem, dan W adalah berat benda. Pada tuas jenis pertama berlaku persamaan W kali LB sama dengan kali LK, atau W per F sama dengan LK per LB. Nah, teman-teman, pada sistem pesawat sederhana terdapat keuntungan mekanis, yaitu keuntungan yang diperoleh saat menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis merupakan hasil perbandingan berat benda dengan gaya yang dikerjakan, dapat ditulis dalam bentuk Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB, dengan W menggunakan berat benda satuannya Newton. F adalah gaya, juga dalam Newton. LK lengan kuasa, LB lengan beban. Keduanya dengan cm atau meter, dan km keuntungan mekanis. Untuk memperoleh keuntungan mekanis maksimum, maka nilai lengan kuasa diperbesar dan nilai lengan beban diperkecil. Benda-benda yang menerapkan tuas jenis pertama, misalnya gunting. Pada gunting, titik tumpu berada di tengah, di antara kuasa dan beban. Dan benda lain, termasuk tuas jenis pertama, adalah palu, tang, gunting kuku, dan jungkat-jungkat. Selanjutnya, tuas jenis kedua. Ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan tuas jenis pertama, namun yang berbeda. Beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga beginilah posisi lengan dan lengan kuasanya. Persamaan pada tuas jenis kedua sama dengan tuas jenis pertama, dan benda-benda menerapkan prinsip tuas jenis kedua. Contohnya, dorong berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh benda lainnya ada alat pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Berikutnya, tuas jenis ketiga memiliki komponen yang sama jenis tuas sebelumnya.
Namun, komponen yang berada di tengah adalah kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Dan persamaan pada tuas semuanya sama. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis ketiga, misalnya stapler. Pada stapler, gaya yang kita berikan berada di sedangkan beban dan titik tumpunya berada pada ujung dan alat. Dan benda lainnya yang termasuk kelompok tuas jenis ketiga adalah pinsep, sekop, dan sapu. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan suatu permukaan datar yang tidak tegak lurus dan tidak sejajar terhadap permukaan horizontalnya. Artinya, bidang tersebut memiliki sudut permukaan horizontal. Komponen-komponen pada bidang miring terdiri dari beban, gaya yang diberikan, tinggi bidang miring, dan panjang bidang miring. Pada bidang miring berlaku persamaan W kali H sama dengan F kali S atau W per F sama dengan S per H. Dan keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan W per F sama dengan S per H. Dengan S panjang bidang miring dan H tinggi bidang miring, keduanya dalam sentimeter atau meter. Benda-benda yang menerapkan prinsip bidang miring antara kampa, pisau, skrup, obeng, tangga, dan jalanan berkelok di pegunungan. Kelompok pesawat sederhana ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya dan digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Pada dasarnya katrol memiliki prinsip kerja dan komponen yang sama dengan tuas atau pengungkit. Katrol dibedakan menjadi 4 kelompok. Katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan katrol majemuk. Mari kita bahas satu. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap memiliki komponen-komponen berikut. O merupakan titik tumpu, A beban, B kuasa, AO sama dengan LB atau lengan beban, BO sama dengan LK atau lengan kuasa, F adalah gaya yang diberi pada sistem, dan W adalah berat benda atau beban. Persamaan pada katrol sama dengan persamaan pada tuas, namun pada katrol tetap panjang LK sama dengan LB, maka W sama dengan F, sehingga menjadi keuntungan mekanis sama dengan 1. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol bebas memiliki susunan seperti berikut. Karena beban berada di tengah, maka beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Komponen katrol bebas sama dengan katrol tetap, sehingga persamaan yang berlaku juga sama. Karena panjang LK sama dengan 2 LB, maka W sama dengan 2F atau F setengah W. Sehingga keuntungan mekanisnya yang didapat pada katrol bebas sama dengan 2. Berikutnya, katrol ganda. Pada katrol ganda, untuk menentukan mekanis dilakukan dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem tali yang menopang katrol dengan persamaan Km sama dengan W per F sama dengan N, sehingga W sama dengan N kali F atau F sama dengan W per N, sehingga W merupakan beban satuannya, N gaya juga dalam Newton, Km keuntungan mekanis, dan N banyak katrol. Terakhir, katrol majemuk. Sama halnya dengan katrol ganda. Pada katrol majemuk, keuntungan mekanis juga dihitung dengan memperhatikan pada sistem atau jumlah tali yang menopang katrol, sehingga misalnya pada katrol majemuk kali yang menopang katrol berjumlah 3 sama dengan jumlah katrol yang ada pada sistem, dan pada katrol majemuk B tali yang menopang katrol berjumlah 4 buah, dan katrol ada pada sistem terdiri dari 2 pasang katrol yang saling terhubung. Teman-teman bisa memahaminya ya.
Dan kelompok pesawat sederhana terakhir adalah roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan dan berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada mesin. Salah satu gear adalah memiliki jari-jari yang lebih besar dengan putaran lebih lambat, sedangkan gear yang berjari-jari lebih kecil dapat berputar lebih cepat. Misalnya, gear pada sepeda gear belakang terdiri atas beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari yang lebih pendek sehingga putarannya lebih cepat. Kecepatan gear kecil dan gear besar menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar daripada roda dengan gaya kecil yang diberikan pengayuh akan diperoleh gaya yang lebih besar daripada roda belakang. Itulah sebabnya gear depan dibuat berbeda dengan gear belakang. Nah, teman-teman, aplikasi pesawat sederhana juga terdapat pada sistem rangka manusia. Misalnya, saat kita mengangkat kepala ke atas, leher akan berperan sebagai titik tumpu, dagu sebagai beban, dan otot leher belakang sebagai titik. Ini merupakan tuas jenis pertama, atau saat kita mengangkat beban, siku sebagai titik tumpu, otot lengan bawah sebagai titik kuasa, tangan sebagai beban. Hal ini merupakan dengan ciri tuas jenis ketiga. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Agar teman-teman semakin paham, mari selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Perhatikan gambar tuas ini. Tuas ini merupakan tuas jenis pertama karena berada di antara titik beban dan titik kuasa. Dari gambar diketahui M sama dengan 7,5 kg, LB sama dengan 18 cm, LK sama dengan 0,9 meter sama dengan 90 cm. Ditanya gaya kuasa, diberikan F dan keuntungan mekanis. Untuk menentukan nilai F, kita gunakan persamaan W per X sama dengan LK per LB. Karena nilai W belum ada, maka kita hitung dengan persamaan W sama dengan M kali G. W sama dengan 7,5 dikali 10 sama dengan 75 Newton. Kita masukkan nilainya dalam persamaan 75 per F sama dengan 90 per 18. F sama dengan 75 kali 18 sehingga F sama dengan 15 Newton. Selanjutnya, kita tentukan nilai keuntungan mekanis dengan membandingkan panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Keuntungan mekanis sama dengan LK per LB sama dengan 90 per 18 sama dengan 5. Jadi nilai F adalah 15 Newton dan keuntungan mekanis sama dengan 5, maka jawaban yang benar adalah D. Soal kedua, perhatikan tuas jenis pertama diberikan dengan M sama dengan 45 kg, F sama dengan 90 Newton, dan panjang tuas atau L 2,4 meter. Ditanya lengan kuasa dan lengan beban. Untuk menjawabnya, kita tentukan hubungan lengan. Menjawabnya, kita tentukan hubungan LK, LB, dan L. Terlebih dahulu dengan persamaan L sama dengan LK ditambah LB, sehingga LB sama dengan L dikurang LK. Selanjutnya, kita hitung LK dengan persamaan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita substitusikan nilai LB, L kurang LK ke dalam persamaan menjadi W dikali L dikurang LK sama dengan F dikali LK. Karena nilai W belum diketahui, maka kita cari dengan mengalihkan massa dan percepatan gravitasi. W sama dengan 400 Newton. Kita masukkan nilai dan selesaikan persamaan sehingga diperoleh 12 sama dengan 6 LK. LK sama dengan 2 meter. Setelah LK diketahui, maka kita bisa menghitung nilai LB dengan persamaan LB sama dengan 1 dikurang LK. LB 2,4
dikurang 2,0 lb sama dengan 0,4 meter. Jadi panjang lengan kuasa dan lengan beban secara berurutan adalah 2,0 meter dan 4,0 meter. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya diberikan di bidang miring dengan H sama dengan 120 cm sama dengan 1,2 meter. S sama dengan 4,8 meter dan F sama dengan 50 Newton. Ditanya massa benda atau M. Pada bidang miring berlaku persamaan W dikali H sama dengan F dikali S. Kita hanya mendapatkan nilai M dengan mengetahui nilai W. Terlebih dahulu, kita masukkan nilai atau angka yang diketahui ke dalam persamaan W dikali 1,2 sama dengan 50 dikali 4,8 W sama dengan 50 dikali 4,8 per 1,2 sehingga peroleh W sama dengan 20 Newton. Maka M mendapatkan hitungan dengan persamaan M sama dengan W dikali G M 250 dikali 4,8 per 1,2 sehingga peroleh W sama dengan 200 Newton. Maka M dapat kita hitung dengan persamaan sama dengan W per G M sama dengan 200 per sama dengan 20 kg. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya diberikan katrol tetap dengan M sama dengan 18 kg. Ditanya kuasa yang bekerja pada sistem katrol. Pada katrol tetap, kita ketahui bahwa keuntungan mekanis sistem adalah 1, sehingga W sama dengan F, karena yang diketahui adalah M, maka kita hitung W sama dengan M dikali G, sama dengan 18 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 180 Newton. Setelah itu kita bisa peroleh nilai F, yaitu F sama dengan W sama dengan 180 Newton. Jadi jawaban benar adalah C. Soal terakhir diberikan katrol majemuk dengan W sama dengan 1800 Newton. Ditanya gaya kuasa yang bekerja pada katrol. Pada katrol majemuk, kita ketahui bahwa keuntungan mekanis sistem adalah N, yaitu banyak tali yang menopang katrol atau banyak katrol. Pada gambar, kita ketahui N sama dengan 3, maka nilai F dapat kita cari dengan persamaan F sama dengan W per N, sama dengan 1800 Newton per 3, sama dengan 600 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar 4 jenis pesawat sederhana. Pertama, tuas persamaannya W per F sama dengan LK per LB. Tuas terdiri dari 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah, tuas jenis kedua, beban berada di tengah, tuas jenis ketiga, kuasa berada di tengah. Jadi urutan komponen tuas yang di tengah T, B, K. Kedua, bidang miring persamaannya W per F sama dengan S per H. Berikutnya, katrol memiliki 4 tipe, yaitu keuntungan mekanis yang berbeda. Katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Katrol bebas, keuntungan mekanisnya 2. Katrol ganda dan katrol memiliki keuntungan mekanisnya N sesuai dengan jumlah katrol atau tali. Dan pesawat sederhana terakhir adalah roda gigi. Bisa dipahami ya? Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang pesawat sederhana.